Adapun syarat-syarat qashar 7 perkara. Ada syaratnya, nggak sembarangan main qashar, nggak bisa. Pertama, dia mengetahui akan harusnya, artinya bolehnya bagi orang yang belayar, musafir. Ini bepergiannya secara hukum agama boleh apa enggak? Andai kata, Bu, dia mau pergi jauh nih, berlayar, musafir, dalam rangka bisnis. Tapi bisnisnya bisnis ganja. Umpama, ya dong. Berarti safarnya perginya dalam bentuk maksiat bukan? Bepergian dalam rangka penyelundupan anak gadis. Wah, bahaya ini. Maksiat ini. Ya, satu pelanggaran hak asasi manusia ini. Berarti bepergiannya itu nggak benar tuh berarti. Selanjutnya faslun, perihal sembahyang qashar jama'. Nah, ini kita bicara masuk dalam pembahasan qashar jama'. Secara definisi ringkasnya, qashar itu dipersingkat. Jadi dipotong. Jadi ada di qashar itu dipotong, dikurangin. Itu pun nanti ada syaratnya. Yang boleh dikurangin itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Yang 4 rakaat apa aja, Bu? Zuhur, asar, sama isya. Dikosor. Jadi dikurangin. Dikurangin juga setengahnya. 4 dikurang setengah. Jadi berapa? 2. Jangan 4 dipotong. Enggak, kurangin 1 rakaat aja. Jadi 3. Maghrib dong. Nah, jadi apalagi yang maghrib sama subuh nggak bisa dikosor. Sekarang, Bu, maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, kalau dikosor 3 dikurang setengah jadi berapa? Ada sholat 1,5. Yang serakaatnya ada, yang setengahnya saya bingung nih. Gimana sholat setengah rakaat? Nggak ada. Apalagi subuh. Lah ada 2 rakaat masih mau dikurangin juga. Nah, jadi nggak bisa. Adapun jama' penggabungan, digabung. Ada karena satu sabab itu sholat, jadi bisa dijamak digabung. Itu pun nggak semua sholat dan masing-masing udah ada pasangannya. Contoh zuhur sama asar. Jadi zuhur bisa dijamak ke asar. Nanti pembahasannya ada lagi, jamaknya ada 2. Ada jamak takdim yang dimajuin, atau jamak takhir. Jadi kalau pasangannya zuhur sama asar, maghrib sama isya, selebih dari itu nggak bisa. Ustadz, bisa nggak jamak subuh sama zuhur? Ya nggak nyambung, jauh banget. Subuh 4:30, zuhur jam 12, nggak nyambung. Atau zuhur, maaf, tadi subuh sama zuhur nggak bisa. Atau asar dijamak sama maghrib, nggak nyambung. Udah 2 nih, zuhur sama asar, udah temennya. Kata orang sekarang udah bestinya atau bestinya. Nah, udah nggak bisa dipisah. Maghrib sama isya. Sekarang mau dijamak, jamaah isya jamak sama subuh. Lah jauh kemana-mana nggak bisa. Ya, jamak ada 2, takdim, takhir. Takdim itu dimajuin. Masuk waktu sholat zuhur. Kan ibu sholat zuhur kan? Karena satu perjalanan, khawatir. Ibu khawatir perjalanan ini masih panjang. Kalau diteruskan, takut asarnya gak dapat. Khawatir ibu nyampe lokasi, udah masuk maghrib. Maka ketimbang nanti asarnya lewat, asarnya ibu tarik. Paham nggak ditarik? Dimajuin ke waktu zuhur. Nah itu. Jadi sholat asarnya ibu kerjakan di waktu sholat zuhur. Jadi digabung. Namanya takdim. Jadi kelar sholat zuhur,
habis itu lanjut ibu sholat asar. Begitu juga maghrib sama isya, ya kan? Ibu sholat maghrib nih, khawatir kalau nanti ibu melanjutkan perjalanannya masih jauh. Khawatir kalau dilanjutkan nanti isyanya gak dapat. Padahal isya itu kan paling panjang, Bu. Ya kan? Tapi sah-sah aja kalau selama syarat memenuhi, isyanya ibu tarik. Apalagi ibu sebagai musafir nih, orang yang bepergian jauh, ya, safarnya itu kalau nggak salah jaraknya itu di atas 85 kilo. Jadi kalau ibu pergi ke Bogor, kira-kira udah bisa jamak belum? Lah belum. Memang Bogor berapa kilo? Bogor kan dekat, ya. Kalau ke Bandung ada berapa kilo, Ustaz? Udah lewat 80 kilo belum? 60 kilo, 60, berarti udah bisa. Kalau saya biasa jenguk anak saya di pondok ke Kuningan Cirebon, oh itu udah jauh, Bu, 200 kilo. 200 kilo. Jadi kalau saya nyampe itu, saya habis sholat zuhur, langsung saya sholat asar lagi. Karena posisi saya kan musafir. Udah lewat, ya, udah lewat dari 90 kilo, 200 kilo, jauh. Nah, itu baru gambarannya itu. Tapi kalau yang jamak takhir ditunda, diakhirkan. Mungkin ibu posisi masih di perjalanan. Ya dong. Udah masuk waktu zuhur. Contoh kayak ibu di pesawat nih, di pesawat atau mungkin di apa namanya, di perjalanan atau apa namanya, di kendaraan yang sekiranya hampir mustahil ibu apa namanya berhenti. Contoh ibu naik kereta, masuk waktu zuhur, ya, emang bisa ibu bilang masinis berhenti bentaran dong, ada mau ke masjid, berhenti nggak masinis sih? Lekang, dia punya aturan. Nah, sekarang alami lagi, Ustadz, sekarang udah canggih apaan? Di keretanya udah ada musola, yakin? Sekarang masalahnya, di kereta mau sholatnya bagaimana? Bangkunya rapat semua. Mau maksa sholat di mana? Lagi ambil air wudhunya di mana? Lah kamar mandi aja airnya seadanya. Ya kan, ibaratnya begitu. Jadi jangan mempersulit diri, padahal agama sudah ngasih keringanan. Jadi sekiranya perjalanan masih jauh nih, sedangkan saat itu udah masuk waktu zuhur umpama. Kita perkirakan nyampe lokasi ini sekitar jam 4 umpama. Berarti dimasuk asar kan? Di saat masuk waktu zuhur, ibu pengen jamak takhir. Berarti zuhurnya entar bareng sama asar. Nah, kalau takhir itu caranya ibu niat di saat udah masuk waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ibu niatnya bukan dalam posisi sholat. Maka ibu belum sholat zuhur nih. Iya kan? Maka ibu niat dari hati, aku niat jamak takhir zuhur kepada asar. Berarti nanti ibu sampai posisi lokasi udah jam 4, ya kan? Nah, bedanya kalau takhir itu ibu nanti mau sholat asar dulu, habis itu baru zuhur boleh. Mau yang sholat zuhurnya dulu baru asar juga boleh. Beda sama jamak takdim. Kalau jamak takdim yang mesti diduluin yang punya waktu. Zuhur asar, kan asarnya ditarik ke zuhur. Berarti yang sholat zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu yang punya waktu. Habis zuhur baru asar. Itu tuh baru gambaran dulu, Bu. Jadi ibu biar gampang mencernanya gitu, ya. Baru kita masuk nih. Bermula artinya qashar itu mengurangkan 2 rakaat. Daripada zuhur, asar, isya. Tuh, cuma 3 sholat yang bisa diqashar. Kenapa? Karena jumlahnya 4 rakaat. Adapun artinya jamak, yaitu mengumpulkan, menggabungkan 2 sembahyang fardu dalam 1 waktu. Adapun syarat-syarat qashar 7 perkara. Ada syaratnya, nggak sembarangan main qashar, nggak bisa. Pertama, dia mengetahui akan harusnya, artinya bolehnya bagi orang yang belayar, musafir.
Ini bepergiannya secara hukum agama boleh apa enggak? Andai kata, Bu, dia mau pergi jauh nih, berlayar, musafir, dalam rangka bisnis. Tapi bisnisnya bisnis ganja. Ini umpama, ya dong. Berarti safarnya perginya dalam bentuk maksiat bukan? Bepergian dalam rangka penyelundupan anak gadis. Wah, bahaya ini. Maksiat ini. Ya. Satu pelanggaran hak asasi manusia ini. Berarti bepergiannya itu nggak benar tuh berarti. Nggak dianggap, nggak memenuhi syarat. Ya. Jadi dia harus tahu dia perginya ini boleh apa enggak. Atau contoh, Bu, maaf, perempuan kesel sama lakinya, dia pergi, nggak tanggung-tanggung, pergi ke Malaysia, umpama, pergi ke Thailand, lakinya ditinggalin di rumah. Allah Akbar, kata orang sekarang, apa namanya saya? Apa tadi? Healing, dia mau jalan-jalan, enak aja jalan-jalan, lakinya marah-marah. Laki ditinggalin, nggak boleh tuh, bini durhaka. Sebaliknya begitu juga, laki ya nggak kasih info, nggak kasih kabar, tahu-tahu anak bini ditinggalin di rumah, ya dipergi. Mending kalau pergi doang, pergi tanpa meninggalkan apa namanya biaya buat anak bini, ya nggak ninggalin nafkahnya kagak. Udah nggak kasih kabar, bini kelimpungan, laki gua kemana 3 hari nggak pulang, akan bingung kan? Nggak boleh tuh, ya musafir belayar yang kagak ada kabarnya. Jadi harus ngerti. Orang sekarang kadang-kadang pergi aja, ya, jangan. Dia harus tahu tuh harusnya atau bolehnya bagi orang yang berlayar. Itu pun selama 2 marhalah. Nah nih, yaitu perjalanan 90 pala. 90 kilo kurang lebihnya, ya 2 marhalah, kurang lebihnya 1 marhalah sekitar 40 kiloan, 45. Jadi 2 marhalah tuh perjalanan 90 pala kilo, orang dulu bilang gitu. Yang kedua syaratnya jangan kurang pelayarannya, bepergiannya dari kadar yang demikian itu. Tadi saya bilang, jalan-jalan, mau musafir, mau kemana? Mau ke Bogor. Ke Bogor musafir. Naik kereta aja cuma berapa menit. Jadi kurang. Nggak ada tuh sampai 90 kilo. Nggak bisa disebut musafir dia. Nggak boleh dia qasar jamak. Jadi qasornya nggak memenuhi syarat. Ketiga, jangan pelayarannya dengan maksiat. Tadi. Ya. Bro, gimana rencana kita nih jalan-jalan? Jadi barang-barang aman. Penyelundupan, ya, menyelundupkan barang itu kan termasuk maksiat itu, ya. Apa namanya, pengkhianatan kepada negara, memasukkan barang tanpa izin negara, nggak boleh, maksiat sebutnya. Keempat, qasdnya, maksud tujuannya pada tempat yang tentu, perginya jelas. Jadi kalau ibu tiba-tiba, ibu mau kemana? Apa tadi bilang? Mau healing, mau jalan-jalan. Iya, jalan-jalan kemana? Terserah saya. Kan nggak tentu kan, perginya kemana. Nah itu di saat ibu berlayar, bepergian, ibu mau qasar, nggak bisa. Lah ibu aja mau pergi kemana kagak tahu. Karena untuk memprediksi jaraknya kan nggak tahu kan. Kalau ibu tahu arahnya mana, mau ke Cirebon, perkiraan Jakarta Cirebon 200 kilo umpama. Jadi ada. Tapi kalau mau pergi kemana sih? Enggak, cuma cari angin doang. Lah cari angin, berarti kan jaraknya kan nggak ketahuan. Nah itu, ya. Dia harus tahu tuh. Kelima, niat qasornya di dalam takbiratul ihram. Kalau qasar, kasih contoh gini Bu, zuhur kan 4 rakaat Bu ya, di qasar.
biasa ibu kalau adaan usolli fardhu zuhri arba rakaatin, kan begitu Bu ya. Ibu qashar, maka niatnya contohnya usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Aku sholat zuhur qashar karena Allah Ta'ala. Nah, kalau ibu udah niat begitu, berarti sholatnya yang tadi 4 jadi 2. Nah itu. Jadi niatnya di dalam takbiratul ihram, seperti kita sholat Allah sholli fardhu zuhri qasran. Itu baru qasar aja. Nanti ada lagi qasar jamak. Kayak tadi ibu mau jamak takdim, asarnya mau ditarik ke zuhur. Maka contohnya itu begini. Sholli fardhu zuhri qasran majmu'an bil asri lillahi ta'ala. Aku sholat zuhur qasar jamak dengan asar karena Allah. Ibu sholat zuhur kan 2 rakaat tuh. Kelar salam, bangkit lagi. Qomat, bis qomat langsung. Niatnya yang asarnya dicukup. Sholli fardhal asri qasran. Enggak perlu disebut jamak lagi. Kenapa? Kan tadi udah niatnya di zuhur. Karena asalnya kan ditarik. Nah itu. Jadi kalau jamak takdim, niat jamaknya itu waktu takbiratul ihram, sama seperti niat mengqasar. Tapi kalau tadi jamaknya takhir, maka niatnya itu di luar sholat. Kan kita lagi nggak sholat, ya kan? Udah masuk waktu zuhur, kita mau takhir entar deh di waktu asar, karena kita posisinya masih dalam perjalanan nih. Maka di saat itu, berarti kan posisi ibu lagi nggak sholat. Diniatkan begitu kelar masuk waktu zuhur, udah kelar azan, ibu niat, aku niat jamak zuhur dengan asar. Nah begitu. Jadi tempatnya masing-masing ada, ya. Seperti qasar adanya di takbiratul ihram. Yang keenam, jangan ia mengikuti imam yang sembahyang tamam. Apa tamam? Yang adaan sempurna. Jadi saya ingat Bu, kalau saya jung anak saya di pondok nih di Kuningan, Ustaz Ibrahim, itu ada masjid Shiratal Mustaqim. Jadi kalau buat warga sekitar, jamaah sekitar yang contoh sholat zuhurnya tamam, yang sempurna kan 4 rakaat Bu. Itu sholatnya di dalam. Di dalam. Sedangkan di halamannya itu ada ya dari situ, marilah. Nah, sudah tulisannya. Tempat khusus bagi para musafir yang mau qasar jamak sholat. Jadi dipisah. Andai kita pun, Ustaz, sholat qasar bisa jamaah nggak? Bisa, tapi sama-sama musafir. Contoh, Ustaz Ibrahim nih, membawa rombongan 10 orang umpama. Kan sama-sama musafir nih. Ustaz, kita sholat zuhur, kita qasar, tapi jamaah. Boleh, jamaahnya sama-sama musafir. Enggak bisa kalau jadi makmum sama imamnya sholat apa ya? Tamam. Kan imamnya tamam sholatnya 4 rakaat. Kita jadi makmum sholatnya 2 rakaat. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Ntar imamnya tahiyat awal dia bangun, masa kita salam? Enggak bisa. Jadi jangan mengikuti imam yang sholatnya tamam. Itu sering saya dapat pertanyaan gitu. Ustaz, boleh enggak kalau kita musafir qasar sholat, tapi kita ikut nih sama imam yang sholatnya 4 rakaat. Saya bilang nggak bisa, nggak nyambung, syaratnya nggak memenuhi syarat. Tuh ada, ya. Jangan ia ngikuti imam yang sembahyangnya tamam, yang sempurna, nggak boleh. Karena posisinya kan beda. Kita musafir, ada keringanan untuk mengqasar sholat, sedangkan si imam orang setempat yang sholatnya tamam 4 rakaat. Maka kita yang 2 ikut yang 4, nggak nyambung, nggak bisa, ya. Ketujuh syaratnya, kan tadi ada berapa itu syaratnya Bu? 7. Terakhir, senantiasa pelayarannya, bepergiannya hingga akhir sembahyangnya. Jadi akhirnya apa? Posisi dia itu boleh qasar itu, ya, selama pelayarannya. Jadi posisi dia kelar sholat qasar itu masih berarti dalam posisi apa? Perjalanan. Masih posisi musafir. Nah, kalau dia udah balik ke kampung halaman,
Saya pergi ke Cirebon, Kuningan nih. Udah sampai pulang ke Jakarta. Begitu sampai ke Jakarta, saya masih bisa qashar nggak? Udah nggak bisa. Udah habis, saya udah bukan musafir lagi. Udah balik ke tempat saya semula. Gitu maksudnya. Jadi kalau selama masih bepergian, masih boleh mengqashar sholat. Tapi kalau masanya sudah habis, nah itu. Jadi senantiasa pelayarannya, bepergiannya, jadi masih dalam posisi bepergian hingga akhir sembahyangnya, artinya sampai kelar sholatnya. Jadi sholat itu dibolehkan kalau dia masih posisi musafir. Kalau statusnya udah bukan musafir, ya udah nggak bisa qashar. Kayak sekarang ibu nih, kan tinggal di hutan kayu. Ntar zuhur ibu mau qashar, boleh? Nggak nyambung. Medit amat 4 di 2, alasannya apa coba? Enggak pergi kemana-mana, musafir bukan, nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Ya. Adapun jamak takdim, kita lanjut dulu Bu. Adapun jamak takdim yaitu mendahulukan asar di waktu zuhur. Sholat asarnya ditarik ke waktu zuhur. Atau mendahulukan isya di waktu maghrib. Isyanya ditarik ke maghrib. Berarti jamak takdim. Maka adalah syaratnya 4. Kalau jamak takdim syaratnya 4. Pertama, memulakan, mendahulukan zuhur atas asar. Yang punya waktu dulu. Zuhur, asar. Asarnya kan ditarik ke zuhur jamak takdim. Berarti yang ibu sholat apa? Ya zuhurnya dulu yang punya waktu. Baru asar. Gitu loh. Dan memulakan maghrib atas isya. Begitu juga. Ibu sholat maghrib, jamak takdim sama isya. Isyanya ditarik ke maghrib. Berarti yang sholat apa? Ya maghrib dulu yang punya waktu. Habis maghrib kemudian baru sholat isya. Kedua, niat jamaknya gabungnya dalam sembahyang. Yang bermula dengan katanya dalam hatinya. Lagi takbiratul ihram tuh. Sajaku mendahulukan sembahyang asar bersama-sama maghrib tadi. Usalli fardal maghribi majmu'an bil isya. Nah, contoh. Usalli fardal zuhri majmu'an bil asri. Nah itu. Jadi di saat apa? Takbiratul ihram. Ketiga, segera antara dua sembahyang itu jangan terputus. Antara zuhur sama asarnya, ya bu kali ada orang nih mau jamak sholatnya zuhur sama asar. Habis sholat zuhur, kelar sholat zuhur, dia makan dulu. Habis makan baru asar. Iya, waktunya di zuhur. Contoh. Kan zuhur jam 12, taruh deh 12:30 ibu sholat nih. Jamak sama asar kan. Habis sholat zuhur 12:30. Nggak tahan perut ibu lapar. Umpama kerucuk-kerucuk habis sholat zuhur tuh ibu makan dulu. Habis makan ya kan jam 1, masih ada wudhu nggak batal. Baru sholat asarnya, nggak nyambung. Tapi Ustadz kan sholat asarnya masih di waktu zuhur. Betul, di waktu zuhur, tapi terputus. Paham nggak? Udah terpisah. Jangankan makan, terputus sama ngobrol aja, nggak sah. Makanya bilang, udah kelar, salam, kanan kiri, bangun, qomat, langsung sholat asar. Nah itu. Jadi nggak boleh terputus. Ya, muwasalah, nyambung. Nah itu syaratnya begitu. Ustaz, kalau umpama nggak ketahanan Ustaz, kita habis sholat zuhur nih jamak, perut mules Ustaz, akhirnya kita ke toilet, ya kan? Emang perkara yang udah nggak bisa ditahan deh. Ya kalau begitu udah, berarti nanti zuhurnya ulang lagi. Ya iya, intinya nggak boleh terputus, selesai, nggak ada tawar menawar. Nah kalau ke toilet keputus nggak? Biar kate cuma pipis doang yang cuma 1 menit 2 menit. Ya kalau begitu, kan otomatis juga wudhunya batal kan?
Mau nggak mau apa? Wudhu lagi. Ya tetap. Jadi begitu, pokoknya nggak boleh terputus. Lagi juga udah tahu begitu, mau dijama, ya maaf. Di kamar mandi dulu deh, kalau ada keperluan, ada hajat, mau pipis, ya, ada mau buang hajat besar, umpama dia udah lega, baru dia sholat zuhur, habis itu salam kanan kiri, bangun qomat, langsung asar, gitu. Jadi intinya tidak boleh terputus. Menyegerakan antara dua sembahyang. Keempat, senantiasa pelayarannya, perjalanan itu masih berlaku hingga habis takbiratul ihram sembahyang yang kedua. Jadi posisi dia posisi yang takbiratul ihram sembahyang kedua, zuhur sama asar, berarti kan asar tuh. Posisi selesai takbiratul ihram itu dia masih dalam kondisi musafir. Nah, tadi saya bilang kalau udah bukan musafir, udah nggak bisa lagi dijamak. Adapun jamak takhir, yakni mentakhirkan zuhur kepada asar, ditunda zuhurnya buat asar entar, atau mentakhirkan maghrib kepada isya, maka adalah syaratnya dua perkara. Pertama, niat takhirkan dalam waktu yang awal. Nah tadi masuk waktu zuhur nih, nah kan ibu belum sholat kan, baru masuk waktu zuhur. Di saat itulah ibu niat di dalam hati, ya. Takhirkan dalam waktu yang awal dengan sunat berlafaz. Contohnya apa? Dengan niat nawaitu takhiruz zuhri ilal asri. Nawaitu takhiruz zuhri ilal asri. Artinya apa? Sajaku takhirkan zuhur kepada asar. Atau nawaitu takhirul maghrib ilal isya. Artinya sajaku takhirkan maghrib kepada isya. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya senantiasa pelayarannya hingga sembahyang yang kedua. Ya. Itu baru secara simpel Ustaz Ibrahim nyinggung masalah qasar jama'. Yang tadi antum tanya, entar insyaallah ada perjelas lagi nanti. Karena memang ada masanya, Bu. Kata tadi Ustaz Ibrahim tanyakan, ada kalanya orang mungkin kayak contoh suami ibu nih, dinas luar kota seminggu umpama, ya kan? Itu kalau saya nggak khilaf, itu ada batasannya 3 harian kalau nggak salah. Jadi kalau umpama posisi suami ibu seminggu dinas luar kota ke Cirebon umpama, hari ke-1, kedua, ketiga dia memang masih musafir dan masih boleh qasar jamaah. Tapi udah hari ke-4-nya dia sudah seperti orang setempat. Paham nggak? Jadi udah nggak bisa qasar jamaah lagi. Jadi dia sholatnya tamam sempurna. Nah gitu contohnya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi wala mawala.